Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjada jami'al kainati min 'adami wa ansaha wa rafa'a biqudratihi samkas sama'i fasawwaha wa basatal arda bihikmati wa dahaha. Syahadatan narju minallahi ayyumitana 'alaiha wa yujirana minan nari wa anwa'i adzabiha. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wal awliya. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah sebuah ayat yang diulang berkali-kali oleh Allah dalam surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Saudara-saudaraku, lihatlah hamparan alam dan jagat raya yang Allah sediakan untuk manusia. Seluruhnya adalah fasilitas yang Allah berikan agar manusia bersyukur. Dan salah satu bentuk syukurnya adalah ketika orang yang memiliki kelebihan harta mau berderma kepada sesama. Maka dalam kesempatan ini kita sampaikan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam sebuah kitab tipis dinukil nasihat beliau, yaitu kitab Al-Bayanul Musaffa fi Wasiyatil Mustafa. Ya Ali, anna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillahi ta'ala wa ridwanihi bi kathratil ibadah. Wahai Ali, sesungguhnya awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, mereka itu mendapatkan luasnya rahmat Allah, mendapatkan ridho Allah, tidaklah semata-mata bi kathratil ibadah, yaitu banyaknya ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah mahdhah. Coba bayangkan, waliullah, di mana mereka ketika menjalankan ketaatan kepada Allah begitu totalnya, seluruh hidupnya dihambakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya, zikirnya, hatinya selalu ingat hanya kepada Allah. Bahkan banyak kisah dalam manaqib-manaqib. Salah satunya manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa wa sirrah. Bagaimana beliau itu melaksanakan salat subuh hanya menggunakan wudunya salat Isya. Yang artinya semalam suntuk beliau melakukan ibadah, salat, zikir dan sebagainya. Itu pun tidak menjamin mereka wali-wali Allah, termasuk beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa wa sirrah, mendapatkan luasnya rahmat dan ridha Allah. Pertanyaannya, lalu mereka mendapatkan rahmat dan ridha Allah dari mana? Kata Rasulullah, walakinna luha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Tetapi mereka mendapatkan rahmat dan ridha Allah selain karena memang kasratul ibadah, banyaknya ibadah yang dilakukan, juga karena sifat dermawan yang dimiliki mereka, sekaligus menganggap dunia ini bukan sesuatu yang utama, tetapi menghinakan dunia ini, menggunakan dunia hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Saudara-saudaraku, kalau waliullah saja mendapatkan rahmat Allah bukan karena banyak ibadah, lalu bagaimana dengan kita yang sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Tilawah Quran kita semangatnya hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita lebih banyak malasnya. Lalu bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah, sedangkan waliullah saja yang ibadahnya luar biasa tidak mendapatkan rahmat Allah karena kasratul ibadah? Maka setidaknya meskipun kita tidak bisa menyamai kehebatan ibadahnya waliullah, maka tirulah sifat waliullah yang lain selain kasratul ibadah, yaitu sakhawah, sifat dermawan. Saya contohkan, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di samping kuat ibadahnya tadi, beliau juga orang dermawan. Dalam sebuah manaqib, beliau pernah dikisahkan mensodakohkan 40 ekor kuda yang terbaiknya kepada orang yang justru orang itu sebelumnya seudhon kepada beliau. Begitu relanya, ridhonya, seluruh kekayaan yang dimiliki itu diberikan untuk pengobatan orang yang tadinya seudon kepada beliau. Atau dalam manaqib yang lain, beliau pernah memakai pakaian yang serba mahal,
Sehingga orang-orang pun suudon, kenapa ulama, kenapa waliullah memakai pakaian yang mahal? Bukankah itu hubbud dunia? Ternyata tidak. Kalau orang yang hubbud dunia, tentu apa yang dimiliki itu akan digenggam, akan dipegang erat-erat. Tetapi kenyataannya ketika diminta oleh orang yang bertemu dengan beliau serahkan tanpa berpikir panjang, karena itu sudah menjadi watak. Maka dari hikmah yang dapat kita ambil, sebagaimana saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, di mana puasa kita menahan diri dari makan minum sehingga kita lapar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita berpuasa bukan karena tidak ada makanan. Kita dilatih oleh Allah untuk merasakan perihnya, susahnya orang yang tidak punya makanan. Sehingga diharapkan di mana puasa ini ibadah mahdhah, tetapi lahir dari ibadah mahdhah ini adalah orang yang memiliki sifat dermawan, mau berbagi kepada sesama. Ini penting, karena sesungguhnya apa yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ujungnya, muaranya adalah liutammima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga pernah dikisahkan dalam konten saya yang lain, seorang yang ahli tahajud, tetapi tahajudnya tidak menjadikan amalnya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia hanya memikirkan ibadah mahdhah, tetapi dia tidak memikirkan lingkungannya, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Maka semoga dengan puasa kita akan lahir menjadi orang-orang yang dermawan, karena turunnya rahmat Allah, ridha Allah bukan semata-mata banyaknya ibadah, tetapi juga harus didukung dengan jiwa sosial kita, kepedulian kita kepada lingkungan. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.